wisata, kinerja pariwisata Indonesia terus bergerak maju. Dalam 5 tahun terakhir, pencapaian Kementerian Pariwisata diakui secara nasional maupun global. Peringkat nasional di traveling dirilis oleh World sangat melesat. Peringkat ke-70 di tahun 2013 menjadi 40 di tahun 2019 adalah angka pencapaian yang menjadikan Indonesia semakin layak diperhitungkan. Menurut data World Travel, pertumbuhan pariwisata Indonesia semakin diapresiasi. Indonesia berada di peringkat ke-9 pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia, peringkat ke-3 pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia, dan peringkat pertama pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia Tenggara. Pertumbuhan kunjungan wisatawan terus meningkat, mencapai 12,58% di level nasional, 7,4% di level ASEAN, 5,6% di level global. Rata-rata pertumbuhan tahunan jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dari 9% di periode 2009 hingga 2013 hingga menjadi 14% pada periode 2018. Selain itu, Badan Statistik merilis Absolute Group pertumbuhan wisatawan mancanegara di periode 2014 hingga 2018 mencapai 67,6%. Ending Wonderful semakin mendunia dengan banyaknya penghargaan dari berbagai dunia. Tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbangkan devisa terbesar di Indonesia dengan target 20 miliar dolar Amerika Serikat. Terakhir telah ditetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas oleh pemerintah Republik Indonesia. Di tahun 2019 ditetapkan pula 5 destinasi super prioritas: Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Dan masih ada lagi 5 destinasi unggulan. Dampak nyata majunya pengembangan pariwisata di Indonesia adalah meningkatnya pendapatan asli daerah PAD secara signifikan. Berbagai destinasi pariwisata yang ada di Indonesia seperti Samosir, Banyuwangi, dan Manggarai Barat, seluruh pencapaian pariwisata ini merujuk pada awal cita sebagai visi dan misi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Border Tourism menjadi salah satu senjata pamungkas Kementerian Pariwisata untuk merebut target wisatawan mancanegara. Wisman naik signifikan menjadi 2.718,466 dengan jumlah cross border event selalu mengalami kenaikan 74 event di tahun 2016, naik 80 event di tahun 2017, 98 di tahun 2018. Pengembangan sumber daya manusia, masyarakat, dan industri pariwisata merupakan kunci pengembangan kelembagaan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan dasar kepariwisataan bagi mahasiswa dan guru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap kepariwisataan sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan pengembangan industri pariwisata. Pengembangan masyarakat diwujudkan melalui gerakan sadar wisata, peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat, serta pengembangan desa wisata melalui pendamping gerakan sadar wisata. Telah ditetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seperti bagaimana menyambut wisatawan dengan prima serta bagaimana menjaga kebersihan area destinasi. Pariwisata peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat dilaksanakan guna mengajak masyarakat untuk aktif pengembangan produk dan usaha di destinasi wisata seperti memandu wisata, homestay, kuliner, cenderamata, dan lain-lain.
Di sini juga saya akan menjelaskan tentang peran pelatihan SDM. Yang pertama, pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Yang kedua, manfaat pelatihan. Yang pertama, pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Dan yang keempat, menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada. Di sini juga ada langkah-langkah menganalisis pelatihan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need analysis atau need assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Pemilihan metode pelatihan. Yang pertama, on the job training, yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung baik secara formal maupun informasi. Yang kedua, off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Pengembangan sumber daya manusia adalah menyiapkan manusia atau karyawan untuk meningkatkan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan. Pengembangan dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk pekerjaan masa depan. Di sini juga ada manfaat pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang kedua, mengurangi pemborosan. Yang ketiga, mengurangi ketidakhadiran pegawai. Yang keempat, memperbaiki metode dan sistem kerja. Yang kelima, meningkatkan tingkat penghasilan. Mungkin sekian penjelasan dari peran pelatihan SDM.